Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan ke Adiwerna atau Tegal dari Majenang. Kalau dulu saya pernah lewat dari Semarang menuju ke Majenang lewat Adiwerna. Ini sekarang kebalikannya. Dari jadwal yang ada di Budiman Mobile ternyata berangkat jam 8. Setelah saya tanya di agen Budiman yang di Karangpucung, yang di Majenang, ternyata jam 10 lewat Majenang ya. Dan jadwal kedatangannya memang setelah bis Tasik Solo. Sekitar pukul 10.15 bis datang dan saya langsung naik menuju ke Karangpucung. Di agen Karangpucung ini ada penumpang yang naik dan harga tiketnya ini bervariasi teman-teman. Kalau untuk sampai di Adiwerna itu 165.000. Dan banyak yang komplain ya, kenapa banyak kontrol? Ya seperti itu, karena kita menggunakan atau Budiman ini menggunakan tarif kawasan. Jadi kontrol itu digunakan untuk mengecek seberapa banyak penumpang naik dari titik mana dan turun di mana, sehingga perkiraan pemasukan dari perjalanan unit bus ini bisa diperkirakan atau bisa dihitung. Nah, selepas dari Karangpucung ternyata bis ini ngegas terus melewati area Lumbir. Teman-teman mungkin sudah tahu Lumbir itu seperti apa, jalannya kayak benang ruwet gitu ya. Itu kecepatannya nggak seberapa kalau dihitung di tol ya. Ini maksimal cuma 60. Teman-teman bisa dilihat itu ya, kecepatan ada di kanan bawah. Speednya itu 64 maksimal, tetapi karena jalannya seperti benang ruwet seperti itu, sudah pasti ada yang mumet terus mengeluarkan isi perut alias muntah, seperti ibu yang di pojok depan sana itu tadi. Nah, kita masuk di SPBU Lumbir untuk istirahat makan. Menurut saya rest area SPBU Lumbir ini adalah rest area yang paling bersih dan paling bagus di jalur selatan. Sekitar jam setengah 12 kita turun ya, untuk segera makan siang. Ya memang menunya tidak selengkap di jalur lain, tetapi secara kebersihan ini diakui lah ya. Dan ini tiket yang kita bawa, yang bagian sebelah kiri itu nanti kita sobek, itu sebagai kupon makan. Kalau yang di jalur Jogja yang resto sebelah kanan itu ada pilihan snack, pop mie, nasi. Nah, kalau di sini beda, ini ada nasi, ada soto. Nasinya ini lauknya gorengan terus sama ayam atau telur. Saya milih soto saja yang seger, tapi sepertinya kuahnya kurang panas, jadi kesegarannya kurang. Nah, setelah saya kasih nasi seperti ini, ternyata saya kebanyakan ngambil nasi teman-teman. Sekitar 20 menit istirahat, kita berangkat lagi. Dan di sebelah kanan kita ini ada Budiman Tasik Jogja. Untuk Budiman Tasik Jogja ini bisnya relatif baru ya teman-teman ya. Ada ini 3E276. Cuma belum ada yang menggunakan JB5. Yang terakhir itu baru 3E280 yang dipegang oleh Pak Slamet alias Mas Boy. Dan ini adalah agen di Wangon. Setelah kita pusing-pusing melewati Lumbir, kita sampai di Wangon teman-teman. Ada satu ibu-ibu ini, aslinya dia pesan online ya di depan saya ini. Mungkin pesan lewat agen bukan online, tapi ternyata dia bawa anaknya, jadi 2 orang.
Nah, waktu saya ikut bis ini ada sekitar 10 atau 12 orang ini block seat ya, online, yang naik dari Wanarja. Ya karena memang kalau Budiman Mobile itu sekarang banyak diskonnya ya, dari 10.000 sampai 15.000 jika dipesan melalui online. Kalau pemesanan melalui agen bisa dapat potongan 5.000. Cuma saya biasanya naik dan bayar di atas. Nah, bonus dari perjalanan ini adalah pemandangan, situasi alam yang masih cukup asri ya teman-teman ya. Kalau yang Cepu jam berapa Pak? Yang Cepu dari Cepu ke sini sampai sini malam ya? Kan suka ketemu di Lumbir. Oh gitu. Ternyata bis ini teman-teman, bis ini isi solar di Adiwerna di SPBU Kalimati. Kata Pak sopirnya memang wajib isi solar, dan itu ada kontrol ya di sini, di kontrol sebelum masuk tol, dihitung penumpangnya berapa. Ini jam 3:10 ya. Jadi perjalanan sekitar 5 jam dari tempat saya naik. Kontrol ini ada di agen sebelah kanan, dan saya langsung nyambung dengan Grab menuju ke Hotel Kas Tegal. Nah, hotelnya seperti ini. Ini ada di Jalan Gajah Mada Tegal. Saya kalau ke Tegal biasanya tidurnya atau nginapnya di hotel ini karena ya standarnya nggak begitu mahal, dan hotel ini cukup akomodatif bagi orang yang beribadah. Kebetulan saya pakai yang tipe atau kelas superior ya, masih cukup minimalis. Seperti ini teman-teman hotelnya. Dan jangan lupa kalau masuk hotel kita cek dulu kelampuannya, kelistrikannya. Jangan sampai kita sudah masuk ternyata ada yang nggak bisa dihidupin, terutama blowernya ya teman-teman ya. Karena walaupun yang kita pesan ini kamar non smoking, asap itu bisa tetap menerabas dari celah-celah atau dari blower. Ternyata pemandangan di bawah ini agak seram teman-teman. Ini adalah rumah yang tidak dipakai. Tapi yang lebih menyenangkan ternyata di sini diberikan fasilitas beribadah. Ini ada sarung, ada mukena, dan juga disediakan sajadah. Nah, ini ada sajadah dan kitab suci. Dan senangnya juga bahwa sembahyangnya itu bisa di masjid yang ada di sebelahnya persis ya, hanya berbatas tembok. Nah, namanya Masjid An-Nur. Nah, kita sering berjamaah di situ. Setelah cukup istirahat, bangun pagi, saya buka jendela, ada kepulan asap tebal di ujung sana. Padahal ujung sana itu adalah pelabuhan, dan di bawah sana itu ada pemadam kebakaran, dan ternyata ada kebakaran kapal sekitar 20 kapal. Di siang hari berikutnya saya ke pelabuhan Tegalsari. Ya, ini sedang melihat nelayan sedang motong-motong sirip hiu. Nah, begini teman-teman. Kalau yang namanya sirip hiu itu mahal, seperti ini prosesnya ya. Setelah ditangkap, sirip hiunya dipotong-potong. Dan setelah siang, ini sudah di hari berikutnya ya teman-teman ya. Saya kembali ke Budiman Adiwerna. Ini nomor teleponnya kalau teman-teman mau menghubungi agen. Dan saya mendapatkan info kalau bis itu akan berangkat dari sini sekitar pukul 11 siang. Jadi saya jam 10 sudah standby ya, karena untuk perkiraan bis itu tidak selalu tepat, bisa datang lebih awal, bisa datang belakangan. Dan ternyata datangnya
11 lebih 10. Rutenya memang dari Adiwerna melewati Slawi dan kemudian seperti tadi ya, Cibarang, kemudian Lumbir, Cimanggu dan seterusnya. Nah, sebelum naik teman-teman, saya sudah dibilangin sama kena ya, yakin Pak mau naik, ini AC-nya lagi error loh kayak gitu. Tapi ya kalau nggak naik ya naik mana lagi. Dan saya dapat di bagian belakang yang panasnya naudzubillah. Tapi sampai di Balapulang ada penumpang turun yang di bagian depan. So saya pindah ke depan teman-teman. Dan ini cukup berangin karena pintu darurat yang bagian atas itu dibuka sebagai jalan angin. Itu kalau dilihat dari spion itu bapak sopirnya aja buka baju ya, saking panasnya ya, kayak di oven kita. Tapi begitu kita masuk di area hutan ini ya sedikit lebih sejuk, lebih dingin. Tapi memang untuk suhu di kabin bis ini memang luar biasa panasnya. Siang hari bolong nggak ada AC ya, mandi keringat kita semua. Dan saking panasnya teman-teman, karena kita sering macet, udara mampet, mandi keringat ya kan, banyak yang kipas-kipas. Saya sendiri nggak bawa alat untuk kipas-kipas, adanya tas isi baju ya sudah, terima kenyataan saja ya, ditahan saja keringatnya. Dalam hati tetap saya berharap nanti semoga di jalan ada hujan deras, jadi body base-nya didinginkan sehingga di dalam juga dingin. Informasi dari orang-orang sekitar ya yang di dalam bis ini atau penumpang lain yang dari Jepara ini, memang kayaknya dari Semarang itu mulai error. Ini ya yang di atas ini kan exhaust yang sekaligus pintu darurat ini dibuka supaya ketika berjalan anginnya masuk. Tapi kalau macet-macet begini ya mau masuk dari mana, apalagi yang tetot-tetot di kanan itu ya, sudah tahu macet masih seperti itu ya, bikin kita lama macetnya. Tapi sepertinya doa kita semua terkabul, dimana tiba-tiba ada hujan deras teman-teman. Sayangnya kita berhenti, jadi pendinginannya masih agak terlambat. Nah yang di samping saya ini ya kipas-kipas terus ya, saking panasnya. Nah ada lagi yang menjemur kulit dalam bis ya, karena saking panasnya, biar pusarnya bernapas. Dan kita masih di area kemacetan teman-teman. Mau nyalip agak susah memang di jalur ini ya, banyak kelok-keloknya karena merupakan jalur pegunungan. Penumpang sekitar 20 orang yang ada di bis ini semua merasa kegerahan, tapi semuanya diam, nggak ada yang protes. Lah mau gimana, memang keadaan bisnya lagi kurang sehat seperti itu. Nah kita ketemu dengan bis-bis yang dari arah selatan, dari Cilacap, Wangon, Kebumen dan sekitarnya yang menuju ke arah Jakarta. Yang paling banyak di sini pastilah Sinar Jaya dan Murni Jaya.
Sekitar jam setengah 3 sore kita memasuki rest area SPBU Lumbir untuk servis makan, karena memang kita tiket 165.000 ini sudah berikut voucher makan untuk sekali ya teman-teman. Kali ini saya makan agak besar, pakai nasi, ayam, dan sayur. Dan saya tidak ngambil gorengan karena gorengan itu bayarnya sendiri. Dan tadi info dari Pak Kenek ya, Pak Kondektur, kita akan dipindahkan ke bis Tasik Semarang. Saya kira jarak waktunya panjang karena yang lewat Adiwerna ini kan jalurnya lebih pendek. Ternyata hampir sama, hanya selisih 10 menit saja. Dan setelah penumpang Semarang ini naik, kita diperkenankan naik 3E251. Ini sepertinya bis X Jogja Tasik atau Tasik Jogja ya. Ini yang 251 ini yang Tasik Jepara. Dan di sana ternyata ada Budiman 3/4 jurusan Tasik Purwokerto, dan kita kemudian dipindahkan di bis ini ya. Ini pakai bodi JB3 lama, nomor seri bisnya 328 ya kalau nggak salah ya. Iya itu 328. Ini sasisnya masih sasis lama, yaitu Mercedes 1526. Kalau yang tadi kita naiki yang Jepara itu 1526. Sebenarnya lebih mudah, tapi yang namanya error itu tidak ada di kalender ya. Jadi waktunya error ya error saja. Dan bis akan diperbaiki di Pul Karangpucung, sehingga kita dipindahkan di bis yang Tasik Semarang. Alhamdulillah bis ini AC-nya lancar dan terasa dingin, cukup mengobati panas kita yang tadi 5 jam dari Adiwerna. Ini lebih baru teman-teman, baik bodi maupun mesinnya ya, yang Tasik Jepara. Oke, kita nyusul di belakangnya. Dan seperti biasa kita dibagikan 1 botol air mineral ukuran kecil. Sembari dalam perjalanan teman-teman, kita nikmati dinginnya AC sebagai obat dari kegerahan yang kita alami. Kita tadi berangkat sama-sama 5 jam, berangkat kedinginan, pulangnya keringetan ya. Tapi alhamdulillah sampai. Dan cukup sekian teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.